بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk beribadah bersama kaum muslimin yang lainnya. Kita beribadah dalam solat berjamaah, dalam solat Jumat, dalam solat Id, dan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama saudara-saudara kita, bersama kawan-kawan kita, sesama kaum muslimin. Inilah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di sana ada kenikmatan lain, yaitu kita beribadah kepada Allah sendirian, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan waktu untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita bermunajat kepadanya, kita memohon kepadanya agar diampuni dosa-dosa, agar diterima taubat kita, agar diberi petunjuk menghadapi berbagai macam ujian kehidupan, agar diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa menyempatkan waktu untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga malam yang terakhir, di waktu an-nuzul al-ilahi, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mencari hambanya. Hal min mustaghfirin faaghfirlah, adakah hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni? Hal min da'in faastajibalah, adakah hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, adakah hambaku yang memohon akan aku kabulkan permohonannya. Betapa indah seseorang ketika dia bangun di tengah malam, kemudian dia membuka Al-Quran, lantas dia melantunkannya. Ketika semua orang sedang tidur, terlelap, istrinya, anak-anaknya, lantas dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia tidak bisa mampu untuk bangun di tengah malam, dia boleh melakukannya sebelum tidur. Sungguhnya berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung. Karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia berzikir mengingat Allah dalam kesendiriannya, dia sedang berkhulwat dengan Allah. Fafadat ainah, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Dia sendirian, kemudian dia merenungkan keagungan Allah. Dia sendirian, kemudian dia merenungkan tentang dosa-dosanya. Dia sendirian, kemudian merengek-rengek, menangis, meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah di hari yang sangat dahsyat, ketika matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, semua orang dalam kondisi kepanasan. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya dalam kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan banyak hibat, banyak anugerah, banyak pemberian kepada orang-orang yang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan beberapa contoh dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam, "Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Tatkala Ibrahim i'tizal, yaitu tatkala Ibrahim meninggalkan mereka, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaumnya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka kami anugerahkan kepada dia Ishak dan Yakub, dan keduanya kami jadikan nabi. Kapan Allah memberikan dia karunia? Ketika Allah berkata falamma a'tazalahum, tatkala dia meninggalkan mereka. Meninggalkan untuk apa? Untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah anugerah-anugerah Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihatlah Nabi Zakaria ketika menemui Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria
masuk ke mihrab tempat ibadahnya Maryam, yang Maryam sedang berkhulwat, berdua-duaan beribadah kepada Allah, maka dia mendapati rizq, ada makanan di situ. Anna laki hadha, ya Maryam, anna laki hadha, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah, sungguhnya makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah memberikan anugerah kepada yang Ia kehendaki tanpa perhitungan. Lihatlah Maryam mendapatkan karunia dalam kesendiriannya, dalam khalwatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah selanjutnya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka dari situ Zakaria pun yang sudah menikah lama dan sudah tua, rambutnya sudah putih seluruhnya, tulangnya sudah rapuh, tiba-tiba dia ingin punya anak. Dia melihat keajaiban yang Allah berikan kepada Maryam. Maka dia pun berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, sungguhnya Engkau Maha mendengar permohonan hamba-hambamu. Apa kata Allah? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Kapan Allah kabulkan permohonannya? Maka ketika dia sedang qa'imun yusalli fil mihrab, ketika dia sedang salat, sedang berkhulwat dengan Allah, berdiri salat, tiba-tiba ada seruan malaikat, Annallaha yubashshiruka bi Yahya, sungguhnya Allah kabulkan permohonanmu dengan memberikan anugerah anak kepadamu yang bernama Yahya. Ma'asyiral muslimin, sisihkanlah waktu untuk berdua-duaan dengan Allah di tengah kesibukan kita, di tengah tawa dan canda kita bersama keluarga, bersama kawan-kawan. Carilah waktu untuk berkhulwat dengan Allah. Nikmati ibadah tersebut, maka Allah akan berikan hibat, berikan anugerah, berikan karunia dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, ibadah khalwat tidaklah susah, mudah bagi orang yang menghendakinya. Kita tidak perlu untuk membuat jadwal meeting untuk berkhalwat. Kita mau meeting kapan saja, berkhalwat dengan Allah, kita bisa. Kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk berkhalwat. Di rumah juga bisa, di kamar juga bisa, di pojokan rumah juga bisa, di masjid juga bisa. Kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak usah repot-repot minta maaf karena meeting kita terlalu lama, sebagaimana kalau kita meeting sama orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala suka hambanya yang bermunajat kepadanya. Suka hambanya yang berlama-lama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu minta maaf kepada Allah karena permohonan kita banyak. Tidak perlu. Karena Allah suka dengan hambanya yang meminta kepadanya. Dan kita tidak perlu minta maaf karena mengulang-ulangi permohonan. Meminta ini, meminta itu, bertobat berulang-ulang. Karena Allah suka dengan hambanya yang ilhah, yang mengulang-ulangi permohonannya. Dan kita tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan. Tidak seperti sesama manusia, kita takut kalau kita ngaku, kita akan kena dampaknya. Karena kalau kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang dengan pengakuan tersebut. Dan kita tidak perlu menyusun kata-kata yang indah. Ketika kita bertemu dengan penguasa, dengan pejabat, kita hanya menyampaikan sebisanya kepada Rabbul Alamin. Karena Allah sudah tahu masalah kita sebelum kita sampaikan. Dan kita tidak perlu malu untuk menangis. Karena menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Karena orang yang lemah di hadapan Allah kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah
keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Kemudian lepaskan semuanya dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengurusi urusan kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang tidak kita ketahui, dan nantikanlah anugerah dan pemberian Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.